Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Yang udah mengklik video ini jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya, jadi kalau ada video dari saya langsung ada notifikasinya. Dan jangan lupa juga di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih and enjoy. Oke, langsung aja ke videonya. Untuk video jalan-jalan ini emang udah lama banget ya, sekitar 2 minggu yang lalu, jadi ini sebelum bulan puasa. Tapi untuk videonya sengaja banget ya baru saya upload sekarang, karena ya saya tuh baru kehabisan stok video, makanya baru saya upload sekarang. Nah, jadi perjalanan saya dari rumah ke Taman Safari itu membutuhkan waktu sekitar 3 jaman. Saya berangkat dari rumah itu jam 7, nyampe sana sekitar jam 11-an. Kenapa kita itu nyampainya jam 11 siang bukan jam 10 siang? Karena waktu mau berangkat itu emang ada aja halangannya dari yang e-tolnya itu hilang. Jadi kan kita emang harus nyari lagi. Sedangkan kita waktu berangkat itu emang jam 7 pagi, belum ada Indomaret sama Alfamart yang buka. Jadi dengan terpaksa kita harus nungguin Indomaret atau Alfamart yang buka. Terus udah dirancang juga saya sama Pak suami pengennya itu berangkat habis subuh, tapi ternyata kita bangunnya itu emang kesiangan, bangunnya itu jam 5 pagi. Yaudah dengan terpaksa kita berangkat jam 7 pagi dari rumah. Ya kita kan juga siap-siap mandiin Alea, saya juga nata-natain baju, kali-kali nanti Alea pengen ganti baju di jalan. Nah, tadi teman-teman juga bisa ngeliat sendiri ya, kalau kita lewatnya emang gang kecil. Kenapa kita lewatnya gang kecil? Karena waktu kita berangkat itu emang nekat banget. Posisinya emang lagi ganjil genap, sedangkan plat mobil kita belakangnya itu genap, posisinya tanggal ganjil. Jadi kan emang nggak mungkin banget kalau harus nerobos. Kalau misalkan robos yang ada nanti malah kita diputar balikan. Pas udah mau deket sama gerbang tolnya atau apanya sih, saya agak lupa-lupa ingat. Pokoknya banyak banget orang yang di samping jalan, jadi dia tuh kayak pengen nyetopin mobil kita. Nah yaudah kita nyetop kan, karena emang kita udah tahu kalau pasti ada yang nyetop kayak gitu. Mereka nawarin tuh jasa buat lewat lewat gang kecil kayak tadi. Nah mereka itu nawarin sekitar 150.000, tapi ditawar sama Pak suami, soalnya kan cuman nganterin aja ya. Nah ditawarlah sama Pak suami 50.000. Terus mereka awalnya nggak mau, tapi akhirnya mau. Untuk tiket masuk Taman Safari itu nggak ada bedanya ya sama saya ataupun Alea. Jadi kalau untuk Alea bedanya cuma 30.000 aja, pas masuk berarti 220.000. Kalau saya sama Pak suami itu per orang 250.000. Jadi tiket masuk kita bertiga itu sekitar 720.000. Kalau dipikir-pikir emang kayak mahal banget ya, per orang 250.000. Cuman kalau menurut saya ini bener-bener worth it banget, karena waktu saya nyampe sini itu sekitar 2 jaman ngelihat kayak hewan-hewan, semua hewan ada di Taman Safari. Terus kalau misalkan kita mau main-mainan itu juga bisa banget, semuanya gratis kecuali kalau kita pengen naik gondola, pengen naik hewan kayak gajah, unta, ataupun kuda kecil, kuda poni, ataupun waktu kita pengen naik bis keliling itu emang bayar. Nah kalau pengen main permainan yang lain itu gratis kecuali yang saya sebutkan tadi. Terus kalau kita pengen nonton pertunjukan, entah itu pertunjukan lumba-lumba, terus harimau, ataupun yang lain-lainnya itu gratis, tinggal masuk aja misalkan masih boleh masuk. Teman-teman tahu nggak sih, ini durasi video awalnya itu sekitar 30 menitan. Saya juga agak bingung kira-kira ini mau motong-motong video yang mana. Tapi yaudahlah, alhasil untuk videonya saya skip jadi durasi 20 menit. Ini aja udah lama banget ya. Biasanya saya tuh kalau bikin video kan sekitar 11, 12, ataupun 13 menitan. Tapi yaudahlah nggak apa-apa ya. Nah tapi dubbingnya emang nggak full nanti nyampe durasi 20 menit. Soalnya saya agak capek juga ya kalau mau ngoceh terus. Nah mungkin nanti di durasi 12 atau 13 menitan saya agak jarang-jarang ngomong. Nah oke, lanjut lagi ya ke videonya. Ini Alea tuh lagi ngeliat unta, terus apalagi nih, pokoknya hewan-hewan itu di sini banyak banget. Dan kita kalau mau ngasih makan itu boleh ya, asalkan asalkan bukan di part yang harimau-harimau kayak singa. Kalau di part yang itu kita harus tutup kaca, nggak boleh dibuka kacanya. Nah ini juga ada gajah lagi keliling-keliling, beneran deh gajahnya itu gede banget ya.
Tadinya saya udah bilang sama Pak suami pengen banget naik gajah sama Alia, tapi ternyata waktu kita nyampe di gajahnya itu kita adanya yang keliling-keliling nyampe jauh banget sih, dan harganya tahu teman-teman semua itu 300.000. Emang sih kelilingnya jauh, cuman kayak agak sayang gitu ya sama uangnya 300.000 buat naik gajah doang. Nah ada sih yang murah sekitar 50 ribuan per orang, cuman itu di atas dan saya harus naik lagi ke atas, rasanya kayak capek banget. Ya udahlah saya putuskan buat nggak usah naik gajah. Oke lanjut lagi, ini ada monyetnya itu lagi ayunan pakai tangan dia sendiri, beneran deh dia enjoy banget ya. Saya juga enjoy banget ngeliatin dia. Nah terus di dalam air ini juga ada sesuatu, cuman emang nggak kelihatan, makanya udahlah saya skip aja langsung ke sini. Ini ada hewan lagi, cuman kata Pak suami namanya itu bukan rusa. Nah kalau yang ini baru namanya itu rusa. Pokoknya nih ya, waktu saya ke taman safari saya baru tahu ternyata nama hewan-hewan itu banyak banget. Ada nama hewan yang saya baru tahu, contohnya kayak Deson atau Anderson sih. Saya lupa, pokoknya namanya aneh banget dan hewannya juga aneh. Nah Masya Allah tuh kan teman-teman bisa ngeliat sendiri, ini pemandangannya tuh bagus banget beneran deh. Waktu saya kesini emang seneng banget. BTW di sini saya juga mau cerita nih, waktu Alia masih bayi, Pak suami tuh pernah janji sama Alia bilang kayak gini, "Dek, nanti kalau Alia udah besar, ayah ajak ke taman safari ya." Nah, terus saya bilang kayak gini, "Cop lo ojo bodoni." Nah, terus pas Alia udah gede, udah tahu nama-nama hewan, saya selalu bilang sama Pak suami kayak gini, "Mana katanya mau ngajak Alia sama saya ke taman safari, kok nggak diajak ke sana-sana?" Nah, alhasil pas kemarin sebelum puasa Pak suami ngajak ke sana. Oh ya, waktu saya ke Taman Ragunan itu juga lebih murah banget ya. Jadi untuk tiket masuknya per orang sekitar 5.000 atau 10.000 sih. Pokoknya murah banget. Nggak nyampe 50.000 waktu saya masuk ke Taman Ragunan. Nah bedanya Taman Safari sama Taman Ragunan, kalau Taman Ragunan itu hewan-hewannya emang sedikit banget dan kebanyakan hewannya itu kayak di kandang. Nah kalau di Taman Safari itu hewan-hewannya kan kayak tadi ya, teman-teman juga bisa ngeliat sendiri. Oke lanjut lagi ya ke videonya. Ini ada hewannya itu gede banget, dan untuk tanduknya beneran deh ini gede banget. Sampai Pak suami saya tuh takut kalau tanduknya itu ngenain mobil, kan sayang gitu ya kata Pak suami. Makanya waktu lagi ngasih makan hewan ini emang gak lama-lama karena takut banget sama tanduknya. Dan bener aja dong, mobil yang ada di belakang kita, mobilnya itu kena tanduknya si hewan ini. Oh ya, ada satu hal yang bikin saya kaget banget ketika saya masuk ke Taman Safari dan saya tuh pengen makan. Teman-teman tahu nggak harga makanan di Taman Safari itu berapa? Karena saya orang biasa aja, jadi kelihatannya kayak mahal banget ya. Nah, waktu saya pesen nasi sama chicken doang, itu harga per porsinya 60.000 dong. Saya kaget banget beneran deh. Ya elah, ini mah kalau di luar-luar cuma 12.000 aja. Tapi adalah nggak apa-apa ya. Namanya juga lagi di Taman Safari. Kayaknya kalau harganya nggak mahal-mahal nggak mungkin banget. Sama halnya sih kalau kita pengen naik gajah, pengen naik unta, kuda poni, gondola, itu per orang 50.000. Jadi emang harus perlu lumayan budget banyak ya ke Taman Safari. Nah untuk bensinnya kemarin waktu saya ke Taman Safari bolak-balik itu sekitar 200.000, untuk tolnya sekitar 100.000 lebih. Aduh tuh teman-teman jangan salfok ya di part yang ini, saya beneran deh ngakak banget aslinya. Cuman untuk videonya emang saya bisukan aja ya. Soalnya kalau video aslinya nggak saya bisukan itu emang berisik banget. Semoga teman-teman semua enjoy ya nontonin video saya waktu saya tuh lagi jalan-jalan ke Taman Safari. Mungkin next time kalau saya tuh punya anak yang kedua dan anak yang kedua saya udah mulai gede, bakal saya ajak lagi ke Taman Safari insya Allah. Oke lanjut lagi ke videonya. Ini ada jerapah, jerapahnya gede banget, beneran deh enjoy banget waktu saya kesini tuh. Ini pas banget ada merak, tapi sayangnya meraknya itu pas nggak lagi megarin si bulunya, jadi kita nggak bisa ngelihat untuk bulunya itu seperti apa. Nah ini dia nama hewan yang tadi saya sebutin, namanya itu deson, dan hewannya saya juga baru pertama kali ngelihat.
Oke, sambil teman-teman nyimak videonya, di sini saya juga mau sambil cerita ataupun curhat lagi. Jadi waktu saya pulang dari Taman Safari itu kan emang sekitar jam 5-an, karena emang udah mendung banget dan mau hujan gede, jadi saya putuskan buat pulang aja. Tadinya saya itu pengen nginep di hotel, cuman bingungnya tuh kayak gini, karena waktu hari Sabtu Pak suami itu kan baru pulang lembur. Nah, nggak mungkin banget kan misalkan hari Senin pas Pak suami itu mau shift malam, Pak suami itu cuti kerja, yang ada nanti dikira gimana kan, masa iya Sabtunya lembur terus nanti malam Seninnya itu cuti. Ya walaupun sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman kata Pak suami nggak enak aja gitu. Ya udahlah, kita putuskan buat pulang aja. Dan teman-teman tahu nggak, waktu di jalan itu emang bener-bener macet total, bener-bener nggak jalan sama sekali. Jadi saya dari Taman Safari itu sekitar jam 5, nyampe rumah itu sekitar jam 1 pagi. Mantep banget nggak tuh, kayak orang mau pulang kampung aja. Padahal nih saya kalau pulang kampung juga nggak nyampe 6 jaman atau 7 jaman, cuman sekitar 3 atau 4 jaman aja. Mungkin karena 1 minggu menjelang bulan puasa kali ya, jadi banyak banget orang yang jalan-jalan ke Taman Safari, ke Puncak, ataupun dari Bandung yang mau pulang ke Jakarta, makanya macet banget. Maklum aja lah ya, saya kan emang baru pertama kali jalan-jalan ke Puncak, tapi kalau Pak suami itu emang udah sering banget ke Puncak, cuman waktu jalan-jalan ke Puncak itu bukan naik mobil, jadi naiknya itu bis sama teman-teman yang ada di publik. Saya sama Pak suami itu juga jarang banget jalan-jalan ke Jakarta, makanya kita itu kadang bingung, ini harus masuk tol yang mana, namanya tol itu apa gitu kan. Makanya kita itu sempat 3 kali keluar dari tol, dan kita juga sempat nanya sama orang-orang kalau masuk tol lagi ini harusnya masuk tol yang apa. Ya kayak gitulah kisah kita kalau misalkan lagi ke Jakarta ataupun ke daerah Puncak, harus nyasar-nyasar terlebih dahulu. Kalau nggak nyasar-nyasar itu kayaknya nggak mungkin banget. Walaupun udah pakai maps, cuman kadang mapsnya itu ngawur banget, ngasihnya jalan itu harus lewat jalan tikus, bukan jalan tol ataupun jalan yang apa gitu. Nah, di perjalanan kan emang udah lama banget karena Pak suami capek, jadi Pak suami itu ngeres dulu di rest area, dan rest areanya itu juga penuh banget. Tapi nggak apa-apa, walaupun penuh itu bisa parkir di sampingnya jalan tol, terus Pak suami jalan ke sana. Kalau saya mah cuma di mobil aja karena emang capek banget. Nah, pas Pak suami ngeres di rest area, Pak suami itu sempat mandi, terus juga sempat sholat, terus sempat apa ya, makan. Tapi kalau saya mah cuma di mobil aja. Terus pas di rest area, Pak suami juga sempetin tidur dulu selama 2 jaman karena emang katanya capek banget, makanya kita nyampe rumah itu sekitar jam 1 pagi. Belum lagi waktu macet-macetnya, nyasar-nyasarnya, waduh pokoknya nikmat banget deh waktu perjalanan pulang. Ini ada kuda Nil, cuman sayangnya waktu di part yang ini wortel kita emang tinggal dikit banget, tinggal yang kecil-kecil aja, dan sayangnya waktu mau masukin itu juga nggak masuk ke mulut kuda Nilnya. Alhasil ya udahlah, kita maju aja daripada kasihan ya ngelihat kuda Nilnya itu mangap-mangap nggak dikasih makanan. Aduh, udah mulai bingung nih kira-kira mau ngomong apa lagi. Cuma nanti bakal saya skip aja ya waktu saya lagi dubbing. Nah, itu ada buaya, cuman emang nggak kelihatan karena cahaya. Dan kita masuk lagi ke part yang apa. Ini ada apa sih, harimau? Tuh, teman-teman bisa ngeliat sendiri. Ini ceritanya ada kayak sarung ngegantung sama baju-baju, cuman kayak udah lusuh banget, nggak mungkin juga ya kayaknya ada orang yang tinggal sama harimau. Cuman itu buat hiasan aja kali ya. Lanjut, ini ada beruang apa bukan sih namanya? Duh, saya kok kayak kurang tahu banget ya nama hewan-hewan itu apa aja. Terus ini ada sapi, iyalah sapi, gampang banget ya. Kalau sapi mah hampir setiap hari ngeliat, ya nggak hampir setiap hari juga sih ya, jarang-jarang juga. Oke, alhamdulillah kita udah keluar dari tempat perhewanan. Terus lanjut lagi, ini Pak suami tuh mau sholat, tapi kalau saya emang lagi nggak sholat. Iya, beneran deh. Tadinya Pak suami pengen naik perahu yang itu, cuman katanya Pak suami agak ngeri, makanya nggak jadi. Kalau naik perahu yang itu juga gratis ya, tinggal ditunjukin aja gelangnya, nanti bakal ditandatanganin, dan ya udah kita tinggal antri.
Lanjut, ini saya tuh lagi naik sepeda yang ada di atas. Ini juga gratis, tinggal naik aja dan tinggal antri. Beneran deh, saya agak ngeri ya. Ini saya tuh naik sendirian karena Pak suami itu naik sama Alia. Kalau Alia mau dipangku itu emang nggak boleh. Kalau kalian mau berenang itu juga boleh banget, kolam renangnya itu lumayan gede. Terus lanjut, ini Alia mau naik kereta api, ini juga gratis, tinggal ditunjukin aja gelangnya. Sebenarnya Alia ini udah mulai ngantuk, cuman Alia tahan dan sekitar jam 5-an Alia langsung tepar. Bangun-bangun itu sekitar habis maghrib. Oke lanjut, ini Pak suami tuh lagi nyoba-nyoba pengen naik apa sih lah namanya, ini Jian saya kok lupa banget. Kata Pak suami asik tapi bikin pusing, dan kalau naik ini juga pastinya gratis. Lanjut, tadi saya juga bilang sama Pak suami, saya tuh pengen banget naik gondola dan diturutin sama Pak suami. Untuk per orangnya 50.000, ini ada 3 orang jadi 150.000. Dan yaudah kita tinggal naik karena emang gak ngantri kalau naik gondola tuh. Waduh, pas ngelihat gondolanya jalan sendiri kayak gini agak serem sih ya, kayak di film-film gitu loh. Nah, ini Alia sama Pak suami naik dulu, terus nanti saya juga bakal naik. Waktu pemandangan di atas itu juga Masya Allah, beneran deh bagus banget, indah banget. Tuh, teman-teman juga bisa ngeliat sendiri ya, Alia itu emang gak ada rasa takutnya sama sekali. Dia walaupun naik gondola kayak gini juga nggak nangis, nggak